Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di pertemuan ke-9. Materinya tentang gerak parabola ya. Sekarang gerak parabola lanjutan di sini ya. Kemarin kita telah membahas tentang mencari kecepatan di sebuah titik, kecepatan peluru ya ini. Kecepatan peluru di titik di sini atau di sini. Kecepatannya berapa ya, kecepatan peluru di sebuah titik kecepatannya berapa, pakai ini jawabannya ini ya. Nah ini kecepatan terhadap sumbu F pangkat 2 tambah kecepatan di sumbu Y pangkat 2 ya. Nah ini jadi kecepatan sebuah peluru di sebuah titik berapa ya, ini jawabannya ini ya jawabannya. Tapi nanti ininya diberikan lagi menjadi Px sama dengan P0 cos alpha ya. Ininya nanti diberikan lagi menjadi Py nya itu adalah P0 sin alpha min G kali T ya. Nah itu dimana alpanya ini adalah ini ya, sudut elevasinya berapa gitu ya, sudutnya mau di sini atau di sini, sudutnya berapa. Terus P0 nya itu kecepatan di sini, kecepatan mula-mula. P0 itu adalah kecepatan mula-mula ya. Nah, itu. Ini adalah ada T di sini ya, min G kali T. T-nya itu ya pelurunya di mana? Apakah di sini atau di sini atau di sini? Gitu ya. Nah, ini untuk menanyakan kecepatan di sebuah titik, kecepatan di suatu titik ya. Nah, suatu titik dan kecepatannya berapa gitu ya. Nah ini nanti jawabannya. Terus nanti berapa ketinggian peluru itu, Y nya berapa ya di suatu titik ya, di suatu titik kecepatannya berapa, yaitu ketinggiannya adalah Y sama dengan I0 kali sin alpha kali waktu min setengah G T kuadrat. Ini ketinggiannya, misalkan peluru ini ketinggiannya berapa gitu ya, dari tanah ya, Y-nya berapa gitu. Terus nanti jaraknya berapa, nah, di sini setelah T ya, itu jaraknya itu adalah yaitu P0 kali cos alpha kali waktu. Nah ini adalah rumus untuk mencari kecepatan ini di suatu titik umum ini. Terus ini ketinggiannya di suatu titik berapa, jaraknya juga berapa. Nah, dan juga kita telah sudut peluru itu bagaimana arahnya, kan peluru itu beda-beda ya arahnya tuh. Maka nanti udah kemarin yaitu sudutnya berapa aja, berapa, maka jawabannya itu menggunakan rumus tangan beta sama dengan kecepatan pada sumbu Y dibagi kecepatan pada sumbu X. Nah ini kecepatan pada sumbu Y nya mana, yang ini. Kecepatan pada sumbu X nya adalah yang ini. Nah sekarang ini ada titik yang khusus, yaitu titik di sini di puncak nih, misalkan ini puncak, ini titik puncak ya, titik puncak, puncaknya. Dan yang khusus itu di sini titik di mana peluru akan menyentuh tanah ya, menyentuh tanah ya. Nah kita di sini dulu nih ya. Nah, di sini dulu. Jadi di titik puncak, atau di titik tertinggi, nah, titik tertinggi atau tinggi maksimum, nah, ya ini yang khusus ya, di titik puncak atau titik tertinggi di dalam gerak peluru di lintasan yang berupa parabola. Di sini di titik tertinggi itu adalah ada sebuah kecepatan yang harganya 0, yaitu di kecepatan di sumbu Y. Kecepatan di sumbu Y itu 0 pada titik tertinggi atau titik puncaknya itu ya. Ini ada hubungannya dengan gerak vertikal ke atas. Jadi kalau gerak vertikal itu ke atas itu di titik tertinggi akan 0, nanti akan jatuh ke bawah lagi.
Nah, ini ketika di titik puncak kecepatan pada suhu y-nya itu 0. Di sini 0 ya. Maka nanti di rumus yang tadi yang ini pi sama dengan ini rumus nih. Kalau rumusnya itu kan rumusnya pi sebenarnya pi 0 kali sin alfa min g kali t. Nah, itu ya. Di mana di titik tertinggi itu kecepatan pada sumbu y-nya 0, ini adalah 0. 0 sama dengan pi 0 sin alfa min g kali t. Nah, maka dengan sendirinya ini min ini min pindah ke sini jadinya plus g kali t sama dengan pi 0 sin alfa. Berarti dapatlah waktunya itu pi 0 sin alfa dibagi g. Nah, ini adalah rumus waktu ketika peluru itu mencapai puncak tertinggi di H maksimum ya. Nah, di sini kita telah mendapatkan rumus waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi di sini ya. Misalkan ini di titik apa ya? Titik C misalkan, titik puncaknya di titik C. Ya, ini titik C misalkan. Nah, jadi waktu yang diperlukan di titik puncaknya itu rumusnya kan itu pi 0 sin alfa per g ini ya. Nah, nanti di titik puncak itu kecepatannya berapa ya? Jadi kecepatan berapa di titik puncak ya? Atau di H maksimum. Nanti ini berapa gitu ya? Maka nanti pakai rumus umum yaitu ini ya, px kuadrat plus py kuadrat ya. Nah, nantinya pi sama dengan, nah ini px kuadrat kan ininya di titik puncak mana adalah sebesar 0 ya, ini sebesar 0 pangkat 2, jadi nanti hasilnya pi itu ada ya ini akar dari pi kuadrat. Jadi nanti sama aja dengan pi adalah pf-nya itu adalah yang tadi kan pi 0 kali cos alfa. Nah, ini kecepatan ketika dia pelurunya ada di titik yang tertinggi atau titik puncak. Kecepatannya ini rumus khusus untuk di titik tertinggi kecepatannya ini. Kita sekarang mau mencari jaraknya atau ketinggiannya ya. Ini ketinggiannya nih berapa nih? Tinggi y-nya atau H maksimumnya ini berapa ya? Titik tertingginya di titik C ya. Y di titik C ya. Nah, maka nantinya y-nya itu adalah rumus umumnya kan ini pi 0 sin alfa kali t min setengah gt kuadrat ini ya. Nanti pi 0 sin alfa t. Nah, t-nya kan yang ini. Nah, jadi ini untuk tinggi di titik C, titik tertingginya itu t-nya itu ini. Kita tinggal substitusikan pi 0 di substitusi ya, pi 0 sin alfa per g. Nah, min ini min kan. Nah, ini min setengah kali g t pangkat 2. T-nya kan yang ini. Jadi pi 0 sin alfa per g. Nah, itu ya. Tinggal kita operasikan operasi matematikanya, operasi berhitung ya. Pi 0 kali pi 0 itu hasilnya pi 0 kuadrat. Sin kali sin kuadrat, sin kuadrat alfa. Itu ya per g. Terus ini min setengah ya. Itu ini g pi 0 pangkat 2 ya pi 0 kuadrat ya kali sin pangkat 2 ya sin kuadrat alfa per g pangkat 2 g kuadrat. Nah, itu ya. Nantinya ini adalah setengah ini g dibagi g kuadrat jadi coret ini pangkatnya. Jadi nanti hasilnya pi 0 kuadrat min sin kuadrat alfa per g. Ini kan yang ini ya. Pi 0 kuadrat sin kuadrat kuadrat alfa per g.
Nah ini kan ini sama dengan yang ini. Nanti hasilnya ketinggiannya itu adalah ini dikurangi setengah, jadi hasilnya adalah sama aja dengan pi 0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah ini adalah rumus untuk tinggi maksimum khusus ya, rumusnya. Ini rumus tinggi secara umum ya. Tapi kalau untuk rumus tinggi maksimum khusus jadi adalah yang ini adalah sama dengan H maksimumnya ya. Kenapa bisa begini? Karena T-nya didapat dari sini ya. Tadi kita sudah mendapatkan rumus untuk mencapai titik tertinggi berapa, ketinggian di titik C. Titik C itulah titik tertinggi atau titik puncak. Sekarang berapa jaraknya dari sumber di sini ya? Dari sumbernya, dari misalkan senapan ini ya, atau meriam dari sini ke sini. Berapa jaraknya di titik C? Ya, titik C berapa nih? Titik C itu kan titik puncaknya ya. Nah, untuk mendapatkannya yaitu menggunakan rumus umumnya, yaitu sebesar rumus umumnya adalah P0 kali cos alfa T ya. Nah, di sini ya, ini rumus umum. Tapi kalau untuk jarak di titik C ini adalah P0 kali cos alfa, waktunya yang ini ya, karena kan di titik puncak. Jadi nanti ininya P0 kali sin alfa dibagi G, nah, gitu ya. Maka di sini adalah P0 kali P0 adalah P0 kuadrat, ini cos kali sin, jadinya cos alfa kali sin alfa per G ini ya. Jadi ini adalah rumus untuk mencari jarak pada titik C, di mana titik C itu adalah titik puncaknya. Nah, di sini berhubung ada rumus di matematika ya, di rumus trigonometri yang menyatakan begini ya. Jadi sin 2 alfa itu sama aja dengan sin alfa tambah alfa ya. Alfa tambah alfa kan 2 alfa ya. Nah, maka ini secara rumus trigonometri di matematika ini sama aja dengan sin alfa kali cos alfa plus ya, plus cos alfa kali sin alfa. Nah, ini rumus di trigonometri di matematika ya. Terus ini kan berhubung di sini karena sudutnya sama alfa ya. Ininya kan alfa ya. Maka ini bisa juga begini nanti ya. Ini bisa aja nanti begini, cos alfa, atau juga bisa begini ya, bisa juga sin alfa. Ini kan karena sin ini kan sama sin alfa ya, kali cos alfa sama aja. Ini kan bisa kali itu kan bisa komutatif ya, bisa dibolak-balik. Itu nanti sama aja begini, sin alfa cos alfa. Jadi yang ini tuh sama dengan gini. Ini sama aja dengan ini kan sama. Maka ini sama dengan gini, 2 sin alfa kali cos alfa. Nah, itu ya. Jadi ini T sama dengan ini. Nah, itu ya. Rumus ini sama dengan begini. Nanti berhubung ini sama dengan ini, maka nanti rumus ini bisa ada perubahan ini ya. Ya, mencari X di titik C bisa begini, juga bisa rumus lain ya. Karena dari persamaan ini ya. Nah, di sini Bapak lanjutkan di sini ya. Di sini jadi jadi nanti dari rumus ini
XC sama dengan pi 0 kuadrat sama aja dengan cos alfa kali sin alfa ya. Nah, nanti per G. Nah, ini bisa aja begini, nanti sama aja dengan kalau ini ya dikalikan dengan 2, ini sama aja dengan pi 0 kuadrat 2 kali cos alfa sin alfa per 2G. Nah, ini bisa. Nah, dari sini rumus ini ya, bisa. Nah, ini kan 2 cos sin alfa. Ini tuh sama dengan ini ya. Nah, karena kan perkalian itu sifatnya komutatif, bisa dibolak-balik ya. Jadi bisa cos dulu, bisa sin dulu, ini sin dulu. Nanti ini ke ini, ya ini kan dari sini. Nanti ini bisa aja jadi begini. X sama dengan pi 0 kuadrat, ininya bisa jadi sama aja dengan 2 sin kali sin 2 alfa per 2G. Nah, ini. Nah, ini. Jadi rumus ini jarak di titik C, yaitu jarak di mana titik C itu di puncak tertinggi, jaraknya berapa. Jadi ini bisa aja dari sini, bisa juga yang ini dua alternatif. Rumusnya bisa begini, bisa juga begini. Jadi di sini tinggi maksimumnya di titik C ini. Nah, tapi jaraknya berapa? Ini. Bisa juga ya yang ini. Nah, ini ada soal, sebuah kembang api ditembakkan dengan kecepatan awal 40 meter per sekon pada sudut 60 derajat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai mencapai titik tertinggi? Dan berapa ketinggian ledakannya? Diketahui kecepatan awalnya sebesar 40 meter per sekon. Dan sudut elevasinya 60 derajat ya. Nah, jadi di sini misalkan digambarkan ini tanah ya, ini tanah. Terus ini ada kembang api ya, kembang api. Sudutnya itu 60 derajat. Terus kan ditembakkan ya kembang apinya. Nah, di sini meledaknya nih ya, ini meledak di titik C ini. Nah, nanti ditanyakan di sini adalah waktu yang A itu waktu di titik C ketika di sini ya tinggi maksimum, dan juga ditanyakan B-nya itu adalah tinggi maksimumnya berapa. Ini dua pertanyaan ya. Nanti untuk menjawabnya jawab ini. Maka rumus di titik C itu kan tadi sudah ya, adalah sebesar pi 0 kali sin alfa per G. Ini rumus untuk mencari waktu di titik tertinggi. Nah, tinggal masukkan pi 0 nya kan ini 40 ya, 40 kali sin alfa, sudutnya 60 derajat, 60 derajat per G nya itu 10 di sini ya. Nah, jadi di sini 40 dibagi 10 jadi dapat 4. Terus sin 60 adalah setengah akar 3. Jadi nantinya di sini adalah 4 kali setengah 2 akar 3 detik sekon ya. Ini waktu di titik C. A sudah sebesar ini, kita ke jawaban B ya. Ke jawaban B, tinggi maksimumnya rumusnya itu adalah yang tadi ya, yaitu pi 0 kuadrat sin 2 alfa per 2G ya, per 2G. Nah, ini kamu tinggal dimasukkan, pi 0 nya adalah ini 40 pangkat 2 sin kuadrat dari 60 derajat per 2 kali G nya 10 ya. Nanti 40 pangkat 2 itu 1600, sin 60, sin kuadrat 60 itu ya sama aja dengan sin 60 kali sin 60 derajat ya. Nah, per 2 kali 10 20.
ya. Nah, dari sini kita lanjutkan ya. Lanjutkan. Itu ini kan hasilnya 1600 dibagi 20, hasilnya adalah 80 ya. Sin 60 sin 60, jadi sin 60 kan setengah akar 3 kali sin 60 setengah akar 3 ya. Nanti 80 setengah kali setengah seperempat ya. Akar 3 kali akar 3 hasilnya 3. Nanti 80 kali seperempat hasilnya adalah 20 kali 3, jadi hasilnya adalah 60. Nah, ini tinggi maksimumnya itu sebesar 60 meter ya.